warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang deklarasi Juanda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miriam Ramadhani. Nama saya Nur Rahmatan Najisa. Nama saya Salma Ramadhani. Nama saya Najila Mutiarin. Nama saya Muhammad Fazil Ramadan. Nama saya Ilham Afil Mustafa. Selamat menyaksikan. Beberapa tujuan dari berdirinya deklarasi Juanda yaitu yang pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah Indonesia sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran untuk menjamin keselamatan dan keamanan NKRI. Selanjutnya, deklarasi Juanda yang dilaksanakan pada 13 Desember 1957 menjadi momen penting bagi kejayaan dan kedaulatan laut Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Selanjutnya, deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Isi dari deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 menyatakan yang pertama ada bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Latar belakang di Juanda. Di Juanda Kartawijaya adalah seorang pahlawan nasional yang berjasa besar dalam kedaulatan laut Indonesia. Di Juanda Kartawijaya dikenal sebagai sosok politis sejumlah jabatan kementerian seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan. Juanda Kartawijaya lahir pada tanggal 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Juanda merupakan anak pertama dari Raden Kartawijaya dan Nyimona. Di Juanda Kartawijaya berorganisasi sebagai anggota manusia dan pertunjukan pasukan. Pada tanggal 23 Januari 1946, Juanda ditunjuk untuk menjadi kepala jabatan kereta api Republik Indonesia yang pertama. Puncak karir politiknya adalah saat Juanda Kartawijaya menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Saat menjadi Perdana Menteri, inilah De Juanda mencetuskan deklarasi De Juanda yang intinya berisi penegasan kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya. Deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957. De Juanda Kartawijaya meninggal dunia pada tanggal 7 November 1963. Berdasarkan keterangan yang ada De Juanda meninggal akibat serangan jantung yang menimpanya. De Juanda Kartawijaya ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 29 November 1963 atas perjuangannya dan jasa-jasanya. Nama De Juanda banyak yang diabdikan menjadi nama sejumlah bangunan penting di Indonesia. Anggota Juanda ada Presiden Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Perdana Menteri Insinyur Juanda, Wakil Perdana Menteri Hadi, Wakil Perdana Menteri 2 Idham Chalid, Wakil Perdana Menteri 3 Johannes Leimena. Susunannya, pertama ada Menteri Luar Negeri Soeban Rio, yang kedua ada Menteri Dalam Negeri Sanusi Hadjadinata, yang ketiga ada Menteri Pertahanan Juanda, yang keempat ada Menteri Kehakiman Gustav Adolf Maengkom, kelima Menteri Penerangan Soetijod, yang keenam ada Menteri Keuangan Sutikno Slamet, yang ketujuh ada Menteri Pertanian Sadjarwo, yang kedelapan ada Menteri Perdagangan Profesor Soe Mario Rahmat Mujomiseno, yang kesembilan ada Menteri
Perindustrian Freddy Jacques Inkrewang. Yang ke-10 ada Menteri Perhubungan Soekarden. Yang ke-11 ada Menteri Perhubungan Laut Nazir. Yang ke-12 ada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Muhammad Nur. Yang ke-13 ada Menteri Perburuhan Sami Jono. Yang ke-14 ada Menteri Sosial Johannes Leimena Mujadi Dojo Martono. Yang ke-15 ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Trijono. Yang ke-16 ada Menteri Kesehatan Haji Saleh. Yang ke-17 ada Menteri Agama Muhammad Iljas. Yang ke-18 ada Menteri Agraria Sunarjo. Yang ke-19 ada Menteri Negara Urusan Pengarahan Tenaga Anak Marhen Hanafi. Yang ke-20 ada Menteri Negara Urusan Veteran Cairul Saleh. Yang ke-21 ada Menteri Negara Hubungan ke Daerah Ferdinand Humban Tobing. Yang ke-12 ada Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi Sutpajogi. Yang ke-23 ada Menteri Negara Urusan Wahid Kerjasama Sipil Militer Wahab. Yang ke-24 ada Menteri Urusan Transmigrasi Ferdinand Humban Tobing. Yang terakhir ada Menteri Negara Ana Marhen Hanafi Muhammad Yamin. Deklarasi Juanda pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya, pada tanggal 13 Desember 1957, untuk menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.